Atau tolibatun ya. Apa tolibat? Para murid perempuan. Berarti pakai apa? Haula. Oh, Charles. Jadi pelajarannya hanya ini doang ya. Dan hafalkan 5 ini doang ya. Hafalkanlah 5 ini ya. Ketika ini hafal, udah mudah sekali nih menguasai apa? Durusul Lughah jilid 1 ya. Tapi halaman 1 juga. Jangan mengira jilid 1 semuanya, itu enggak. Jilid 1 gampang ya. Nah, jadi pelajaran ini dan itu ini sangat penting. Kenapa? Karena ini sering kita pakai dalam keseharian. Kan kita sering mengatakan ini, itu kan gitu ya. Ambil ini, ambil itu kan gitu. Nah, inilah kaidahnya seperti ini. Simpel sekali. Nah. Hanya kita ngafalin ini dulu. Hada, hadani, haulai, hadihi, hadani. Oh, ini mudzakkar 1, mudzakkar 2, muannas 1, muannas 2, haulai untuk mudzakkar dan muannas. Tapi ini khusus yang berakal. Kalau tidak berakal, lari kemana? Pinjam yang ini. Selesai. Nah, mudah sekali ya. Coba lagi latihan ya. Belum mana masuk ke sini ya. Titik-titik ya. Baik. Ini ya. 1 Muhammad, 2 Muhammad, para Muhammad, Fatimah, 2 kursi. Apa? Buyutun. Rumah-rumah ya. Coba siapa yang bisa jawab semuanya dan benar ya. Nah, foto. Oh, dari Qatar. Hada, mumtaz ya. Ini? Hadanina. Ini? Haulaina. Hadihi. Ini? Hatanina. Ini? Hadihi. Gampang kan ya? Nah, gitu. Karena ini apa? Mufrad mudzakkar. Oke, hada. Ini musanna mudzakkar kan, ini kan hadani. Kalau ini Muhammaduna karena dia jamak kan dan dia berakal ya gitu. Kalau ini mufrad muannas. Hatani, oh hafal salah. Wah, salah satu ya. Betul apa ini? Nah, nah, 2 kursi karena mudzakkar berarti pakai mana? Hadani. Ini jamak pakai apa? Karena tidak berakal maka pakai yang. Maka ini spesial ya ini ya. Ini sebenarnya sama seperti domir juga tadi. Domir ketika dia tidak berakal, ya kan? Dia pinjam yang mana? Iya, nah gitu. Jadi pinjam ke muannas ya. Kan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Kita pas nggak punya uang, pinjamnya kemana? Ke istri kan. Gitu ya. Mudah sekali nih ya, insya Allah ya. Ada yang ditanyakan tentang hada ini ya. Ini namanya isim isyarah qarib ya. Nanti isim isyarah ba'id ya. Nah ini sama juga yang ini ya.
Ini untuk apa? Satu ya, satu, dua, satu, dua. Ini untuk apa? Mudzakkar. Ini untuk muannas. Ini untuk mudzakkar, muannas. Ketika dia tidak berakal, maka pinjam yang mana? Sama ya, tilka. Jadi contohnya sama juga dengan ini ya. Kalau ini kan ini. Kalau kita mengatakan itu sebuah pulpen, jadi apa? Dzalika qalamun. Kalau itu adalah dua pulpen, yang mana? Dzalika. Ya. Dzalika qalamani. Ya. Kalau itu adalah sebuah mobil, tilka. Ya, kan satu kan? Jadi hadihnya diganti apa? Tilka. Tilka sayyaratun. Kalau itu dua mobil, tanika. Ini menjadi kunci ya. Jadi hafal 5 ini kunci pertama ini. Dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika. Ini harus hafal ya. Sama seperti ini. Ini hafalkan juga. Hada, hadani, haulai, hadihi, hatani. Kemudian pulpen-pulpen itu adalah pulpen-pulpen jadinya apa? Ulaika, tilka aklamun. Kemudian itu adalah mobil-mobil, tilka juga, tilka sayyaratun. Itu adalah para murid ulaika ya. Bisa juga ditambahkan mereka itu kan gitu ya. Ulaika sering diartikan apa? Mereka, haulai mereka. Tapi kita tahu haulai merekanya itu dekat ini. Kalau ulaika mereka itu jauh itu. Kemudian ini jadi apa? Ulaika tholibatun. Kalau ini jadi dzalika Muhammadun. Dzalika Muhammadani. Ulaika Muhammaduna. Tilka Fatimatu. Kok tanika? Dzanika ya. Dzanika kursiyani. Ini jadi apa? Tilka buyutun ya. Itu adalah rumah. Gampang insyaallah ya, isim syarah ya. Baik. Nah, di sini kita lihat contohnya ya di halaman 17, hadihi kutubun. Ini adalah kitab. Karena kutubun ini jamak yang tidak berakal, maka pakai mufrad muannas hadihi. Kalau itu ya buyutun rumah-rumah. Ini juga tidak berakal, maka pinjam yang tilka ya. Tilka buyutun. Hatani tholibatani. Ini adalah dua orang murid perempuan. Ulaika soimatun. Apa soimat? Orang-orang yang puasa. Nah, kita lihat di keterangan lagi ya di atas ya. Kita lengkapi dulu ya. Kita tadi sudah baca ya keterangan isim isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Kedua, isim isyarah untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan tilka. Nah, kemudian di bawahnya ya. Hadani dan hatani ditinjau dari taghirnya ya. Sebenarnya taghir ini pembahasan fasal yang kelima sebetulnya. Jadi di antara 10 isim isyarah ini 5 yang qorib dan 5 yang bait 10 ya. Ini nanti semuanya dia mabni ya. Pembahasan mabni mu'rab nanti di fasal yang kelima. Nah, di antara 10 ini semuanya nggak berubah sama sekali. Kecuali nanti 2 yang berubah, yaitu hatani dan hadani. Makanya di sini hadani dan hatani ditinjau dari taghirnya. Ini pasal kelima sebetulnya. Ini sebenarnya nggak pas dimasukkan di sini sebenarnya ini. Jadi nggak usah dibahas di sini dulu. Itu adalah mu'rab ya. Artinya nanti bisa hadani bisa hadaini ya. Khusus yang ini
Ini nanti punya dua bentuk. Bisa hadani, bisa hadaini. Yang ini bisa mana tadi? Hatani dan hataini. Tapi itu nanti dibahas di pembahasan pasal yang kelima. Nah. Isim mu'rab mabni. Nanti ada istilah itu ya. Ini sebenarnya nggak pas dimasukkan di sini sebenarnya. Baik, kemudian yang catatan yang nomor 4 ya. Isim isyarah lain untuk umum ya. Nah, nanti ada isim isyarah yang lain dan sifatnya umum ya. Artinya dia nggak melihat bilangannya mufrad, musanna atau jama', nggak melihat apa jenisnya, apakah mudzakkar ataukah mu'annas. Jadi sifatnya umum. Nah, apa itu? Nah, di sini sebutkan ada huna. Apa huna? Di sini ya. Ya, Anda mengatakan ya, Muhammadun huna. Satu Muhammad di sini kan gitu. Boleh juga Anda mengatakan Muhammadani huna. Dua Muhammad di sini. Boleh juga Muhammaduna huna. Para Muhammad di sini. Jadi nggak memperhatikan apa? Satu, dua, dan jamak. Nah, jadi dia umum ya. Atau boleh juga kita balik. Huna Muhammadun. Di sini satu Muhammad. Huna Muhammadani. Di sini dua Muhammad. Huna Muhammaduna. Di sini para Muhammad. Itu maksudnya gitu ya. Nah. Meskipun nanti secara makna antara ini dengan di sini itu kan ada perbedaan ya. Nah, kemudian juga ada sama ya. Itu bukan summa ya, tapi sama. Di sana ya. Sama. Ini yang jauh ya. Ada juga hunalika ya. Hunalika itu artinya di sana. Cuman ini lebih jauh. Kalau hunaka di sana, cuman masih apa? Terbilang dekat di sana ya. Kalau hunalika di sananya itu lebih jauh ya. Nah, jadi sama, hunalika, hunaka itu artinya apa? Di sana. Nah, kira-kira seperti itu ya pembahasan isim isyarah ya. Insya Allah dengan kita memahami isim isyarah yang disebutkan di kitab ini, ya insya Allah kita sudah memahami tentang penggunaan dan pembahasan masalah isim isyarah. Gampang ya? Insya Allah ya. Nah, kalau data itu yang mana tadi? Apa? Data. Mana? Kalau data kan ada data. Oh, nah. Nah, ini sebenarnya nanti ya. Ini ada zalika, ada zalikuma, ada zalikum. Pernah dengar itu enggak? Jadi kalau apa namanya? Kalau zalika, benda yang ditunjuk itu satu, mudzakkar, dan orang yang ana ajak bicara itu satu. Nah, ana mengatakan ya, ana bicara sama itu nanti sebenarnya bab pendalaman sebenarnya ya. Contohnya gini ya, ana ingin menyebutkan pulpen yang ana ajak bicara Budaris ya, satu orang ya. Ana mengatakan dzalika kitabun. Ana ngobrol sama antum. Kok dzalika kitabun? Dzalika qalamun. Oh, Masya Allah, waalaikumsalam. Pantesan tadi ngerasa kok ada yang kurang apa ya? Oh, ternyata Pak Gunawan ya. Ini udah plong ana ya. Misalnya ana mengatakan dzalika qalamun. Yang ana tunjuk itu satu, mudzakkar. Yang ana ajak bicara satu orang. Tapi kalau ana ajak bicara Pak Tony sama Abu Daris ya, ana mengatakan dzalikuma. Afwan, karena ana ajak bicara dua orang, tapi bendanya juga tetap apa? Satu. Kalau yang ana ajak bicara tiga orang, tambah anggi ya, ana mengatakan dzalikum. Bendanya satu, tapi khitabnya ana ajak bicara orang. Nah, gitu. Afwan? Nanti ini bab pendalaman ya. Sementara kita ini dulu biar nggak ruwet ya. Gitu.
Bagaimana kalau kalimat yang lafadznya manas, dia sebenarnya udah Baik. Itu pakai apa namanya? Pakai mudzakkar aja lah Mbak Sabihin. Misalkan hada Hamzatu gitu kan. Nah, Muawiyah, Syu'bah, Tolhah, nah gitu. Baik. Kita mengatakan mumtaz. Jadi muannas lafdon, mudzakkar maknan gitu. Kita mengatakan hada Hamzatu gitu. Hada Muawiyatu, hada Talhatu. Nah, karena yang dilihat itu secara apa? Makna ya. Sebenarnya nanti ada juga yang perhatikan secara lafadznya ialah ba'sa bihi. Tapi kalau pakai haji boleh? Nggak boleh. Ya kalau yang dia maksud adalah saya perhatikan dari sisi lafadznya, ya udahlah ba'sa bihi. Enggak masalahnya. Daripada bertengkar kan. Tadi anak baik. Gitu ya. Musola kitab ini bagus juga nih. Ada di sini apa namanya? Pelajarannya. Bagus juga ini, ada bukunya. Masya Allah. Heri Suheri. Gitu ya. Tapi ini adalah jenis isim makrifat yang ketiga ya. Jadi ada isim yang ada al, kedua isim domir, kemudian yang ketiga adalah isim isyarah. Baik. Kemudian sekarang yang keempat ya. Nah, konsentrasi ya. Jenis isim makrifat yang keempat adalah isim mausul ya, atau kata sambungnya. Taib, isim mausul ya, al-ismu al-mausuluna. Kalau isim isyarah nulisnya ismul isyaratina. Taib. Jadi ini beda ya, al-ismu al-mausulu ini na'at man'ud. Kalau ismul isyarati itu apa? Mudhof ilaih ya. Sama juga al-fi'lul madi na'at man'ud. Al-fi'lul mudhari'u na'at man'ud. Tapi kalau fi'il amr fi'lul amri ya. Itu jangan sampai salah ya. Nah, di sini isim mausul ya. Ini lafadznya ini disebutkan oleh penulis di sini ya. Kita lihat, mungkin bisa kasih harokat ya. Yang pertama alladzi. Nah, ada tasdidnya ya, alladzi. Kemudian alladzani. Kemudian alladzina ya. Baik. Kemudian allati, allatani, kemudian allati atau allai. Baik. Jadi alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allati atau allai. Dua-duanya boleh ya. Nah, ini nanti dihafalin ya. Alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allati, allai. Nah, sama seperti tadi kan. Hada, hadani, haulai, hadihi, hatani.
Dzalika dzanika ulaika tilka tanika. Ini harus dihafalin ya. Sama seperti domir juga itu harus hafal itu ya. Wa huma hum hiya huma kunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kemudian yang berikutnya apa? Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana dan seterusnya ya. Baik, kita lihat di sini ya, alladzi ini alladzi, alladani, alladina, ketiga-tiganya untuk apa? Mudzakkar ya. Alladzi satu, alladani dua, alladina jamak ya. Allati, allatani, allati atau allai, ketiga-tiganya untuk muannas. Allati satu, allatani dua, allati atau allai untuk jamak ya. Baik. Baik. Biasanya kita artikan yang gitu ya. Kita lihat halaman 18 ya. Ada yang perlu ditulis? Gak ada ya? Baik, kita lihat contoh penggunaan ya, misalkan ya. Hada, langsung contoh dulu ya, catatannya belakangan ya. Hada at-thalibu ya. Ini adalah seorang murid yang ada di kelas misalkan ya. Jadi kita tambahkan apa? Alladzi. Ya, hada at-thalibu alladzi fil fasli. Kenapa pakai alladzi? Karena at-thalibnya itu mufrad mudzakkar ya. Kalau misalkan dia musanna, berarti apa? Hadani at-thalibani alladani fil fasli. Nah, jadi karena at-thalibani itu musanna dan dia mudzakkar pakai alladani. Hadani at-talibani alladani fil fasli. Nah, kalau dia banyak, isim isyarahnya juga Bang ikutin kan? Haula'i at-tullabu alladina ya. Karena at-tullab itu jamak dan dia berakal, pakai alladina fil fasli. Kemudian kalau dia muannas, ini adalah murid perempuan yang ada di dalam kelas. Berarti apa? Hadihi at-talibatu allati fil fasli. Nah, kalau dia dua, berarti apa? Hatani at-talibatani allatani fil fasli. Ribet ya? Hatani at-talibatani allatani fil fasli. Baik, ketika dia jamak ya, haula'i at-talibatu ya. Ini adalah para murid perempuan allati ya. Boleh juga allai boleh. Itu pilihan ya. Allati fil fasli. Nah, kalau dia tidak berakal ya, maka kaidahnya sama dengan yang ini ya. Jadi masalah domir, masalah isim isyarah, kemudian masalah isim mausul, ketika tidak berakal itu kaidahnya sama. Pinjam yang apa? Mufrad muannas. Contohnya misalkan
uhibbu al-kutuba. Uhibbu apa uhibbu? Saya menyukai al-kutub, buku-buku. Nah, al-kutub itu kan jamak tidak berakal. Maka nggak boleh pakai apa? Pakai allati atau allai nggak boleh, atau alladina nggak boleh ya. Maka dia pinjam yang mufrad muannas. Jadi uhibbu al-kutuba allati. Nah, saya menyukai buku-buku yang tabhasu, yang membahas anit tauhid, tentang tauhid. Nah, gitu. Oh, Charles. Baik. Nah, sekarang kita lihat catatan dulu ya, sebelum contoh yang dua terakhir ya. Kita lihat dulu ya. Catatan ya. Tadi kita sudah menghafalkan isi mausul yang jumlahnya ada 6 ya. Nah, sekarang catatan, ini ada isi mausul yang lainnya. Ada beberapa isim mausul yang lainnya. Baik. Yang pertama itu man ya. Jadi man ya, itu nanti bisa sebagai isim istifham ya. Misalkan man anta, siapa? Kamu. Berarti man-nya itu adalah isim istifham, kata tanya. Bisa juga man itu adalah isim mausul, yang maknanya bukan man. Yang maknanya bukan apa? Siapa, tapi apa? Orang yang gitu kan ya. Orang yang gitu. Kenapa dikatakan orang yang? Karena man adalah untuk menyambung isim yang berakal ya. Jadi gini ya. Hati-hati ketika ketemu dengan man dan ma ya. Nah, hapus dulu ya. Isim mausul ya. Baik. Isim mausul ya. Kata sambungnya. Tadi udah dibahas ya, yang isim mausul yang 6 tadi ya. Nah, sekarang isim mausul yang lain ya, kita bahas aja langsung ya. Jadi man ya. Nah, man ya. Ini nanti ada 3 ya. Nah, gini, man. Baik. Ini bisa apa? Istifham yang artinya apa? Siapa. Bisa juga man isim mausul, yaitu orang yang. Bisa juga man ini namanya apa? Isim syarat ya. Itu apa? Barang siapa ya. Nah, gini. Baik. Jadi bisa artinya siapa, orang yang, barang siapa. Konsentrasi ya, jangan ngantuk ya. Baik. Ini nanti man yang artinya siapa, namanya isim apa? Istifham. Ini istifham. Istifham ya. Kata apa? Tanya ya. Nah, kalau ini yang artinya orang yang mausul ya. Isim mausul. Kalau ini apa? Isim syarat ya. Nah, hati-hati ya. Contoh misalkan ya. Nah, misalkan man anta ya. Nah, kalau ini ciri-cirinya mana? Ada alamatul istifham ya. Nih. Apa alamatul istifham? Tanda tanya. Alamatul istifham. Man anta. Ini apa ya artinya man? Oh, ini ada tanda tanyanya. Berarti isim istifham ya. Siapa kamu? Nah. Nanti bisa juga, nah ini yang kita bahas. Man itu ternyata bisa isim mausul. Yang artinya apa? Orang yang ya. Contohnya ya. Kita ambil aja dari buku ini ya. Contohnya apa itu? Ja'a man ta'allama ya. Apa ja'a? Telah datang ya. Ja'a man ta'allama. Telah datang
orang yang ta'allam. Apa ta'allam? Belajar ya. Nah di sini ini isim mausul ya. Ini isim istifham. Kalau isim mausul orang yang telah datang, orang yang belajar ya. Nah, ini ada nanti man juga isim syarat ya. Contohnya apa? Misalkan man jadda wajada gitu kan ya. Sering ya. Man jadda wajada ya. Barang siapa jadda sungguh-sungguh wajada dia akan mendapatkan gitu. Berarti man di sini apa? Barang siapa. Nah, ini hati-hati ya. Baik. Nanti sebetulnya ada ciri-ciri. Kalau ini ciri-cirinya jelas, alamatul istifham. Kalau yang ini ciri-cirinya ada fiil syarat, ada jawab syarat. Nanti kita akan pelajari. Ada sebab, ada akibat gitu ya, bahasa lainnya. Kalau nanti isi mausul, ada silah mausul nanti namanya ya. Loh, orang kalau udah masuk pembahasan ilmu nahwu itu nggak ada rasa bosannya loh, beneran. Jadi ternyata ada terus itu. Nah, gitu ya. Nah, yang kita bahas ini yang jenis yang mana ini? Ini ya, orang yang gitu ya. Kalau ini pembahasan isim istifham, kalau ini nanti isim nanti pasal setelahnya nanti ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi man ini termasuk isim mausul yang lain yang tidak disebutkan di 6 tadi ya. Dan itu untuk yang berakal. Nama ini juga termasuk isim mausul. Ini ma juga mirip dengan man ya. Bisa isim istifham, bisa isim mausul, bisa isim syarat ya. Untuk menyambung isim yang tidak berakal ya. Kemudian ada juga isim mausul yaitu ayu untuk menyambung semua isim. Jadi kalau ayu itu sifatnya untuk umum ya. Tapi nanti kita bahas belakangan ayu ini ya. Nah, catatan nomor 4, allati dan allai itu hanya untuk menyambung isim jamak yang berakal. Kalau untuk isim yang tidak berakal bisa pakai allati atau bisa juga pakai apa?
ma ya gitu. Jadi pinjam apa? Mufrad muannas. Ya. Nah, itu nomor 5 ini sebenarnya nggak belum penting kita bahas ya. Untuk pembahasan fasal kelima ayu, allatani dan alladani. Ini taghirnya adalah mu'rab. Nanti belum kita bahas ini, nggak usah kita bicarakan dulu ya. Nah, kita kembali ke contoh tadi ya. Ja'a man ta'allama ya. Telah datang man, orang yang belajar. Jadi man di situ adalah isim mausul ya. Contoh yang tidak berakal. Hada ma akhadtu. Ini adalah apa-apa yang gitu. Kalau man orang yang, kalau ma apa-apa yang gitu ya. Hada ma akhadtu. Ini adalah apa-apa yang saya ambil ya. Akhadtu ya. Dari kalimat akhadha. Baik. Nah. Baik, clear ya masalah isim mausul ya. Ini sebagai bekal ya, kita mengenal dulu isim mausul ya, yaitu kata sambung ya. Kita lanjut ke munada ya. Ini enggak butuh ini enggak? Nah. Baik. Azizi kemana itu Pak? Ya, ini. Kalau Pak Rendra, ini Pak Rendra ya. Nah, Abu Attar ini belum ini ya. Azizi kemana itu Pak? Nah. Ini ya kita sudah mempelajari 4 isim apa? Makrifat. 1 isimnya itu ada alnya. 2 isim domir. 3 isim isyarah. 4 isim mausul ya. Sekarang kita yang kelima ya. Itu munada ya. Konsentrasi ya munada. Apa itu munada? Taib. Nah. Kenapa sih ya? Kebanyakan nggak Pak Gunawan? Kebanyakan nggak? Gajinya. Gaji banyak. Lagi. Jadi, Jadi ada teori barat tuh kalau belajar metodenya gini, learn, unlearn, relearn. Pernah dengar nggak? Ini teori filsafat sebenarnya. Sekali-sekali lah ya. Jadi belajar ya. Ini ya apa? Learn itu senantiasa menambah pelajaran ya. Unlearn itu sesekali itu apa namanya? Ketika stuck gitu ya, kita melupakan aja sebagian gitu. Itu kalau teori barat ya. Relearn itu mengulang apa namanya? Belajar dengan sesuatu yang baru lagi. Jadi learn tetap belajar sesuatu yang baru. Kalau misalnya ada yang stuck ya, itu dia kadang-kadang apa? Itulah, itu nanti aja gitu kan gitu. Relearn ya, itu kan mengulang kembali ya, belajar terus gitu. Itu kalau orang barat gitu teorinya itu. Learn, unlearn, relearn. Makanya ketika mereka itu
bosan dengan dengan sesuatu, itu dia pura-pura melupakan, kemudian cari metode lain gitu. Kalau kita harus. Hah? Kalau kita alert. Oke. Jadi ketika ada sesuatu yang berat itu nggak usah terlalu kita ambil pusing ya gitu, unlearn ya. Nanti kita akan mulai lagi relearn ya, kita belajar lagi ya. Kita akan mendapatkan Orang itu yang